Oke, baik. Ketika kita bicara diabetes, saya yakin dari tadi udah disampaikan bagaimana efek dari ketika kita resisten insulin ya, diabetes, permasalahan yang terjadi itu relate dengan berbagai macam penyakit. Ya, banyak sekali lah penyakit-penyakit yang relate dan itu erat banget kaitannya dengan kejadian obesity. Kalau kita tarik ke data obesity di Indonesia tinggi ya, artinya resiko untuk terjadinya diabetes juga tinggi. Kemudian 20 tahun terakhir nggak pernah ada sekalipun penurunan kematian akibat dari kegemukan. Jadi itu perlu menjadi concern dan data obesity setiap tahun di Indonesia terus terjadi peningkatan dan itu menjadi concern. Kalau kita lihat di sini nggak hanya kita bicara berkaitan dengan obesity, berkaitan dengan apa namanya diabetes ya, tapi banyak sekali berbagai macam resiko penyakit akibat dari obesitas dan juga diabetes. Nah, bicara lebih dalam, ketika kita mulai berolahraga, jadi kadang-kadang orang bertanya, jadi ini aktivitas fisik apa olahraga gitu ya, cocoknya gitu ya. Jadi kadang-kadang kita salah, belum tepat penamaan antara aktivitas fisik dan olahraga. Jangan-jangan kita selama ini update status bilang capek saya olahraga hari ini 3 ember gitu, nyuci gitu maksudnya. Padahal itu kan aktivitas fisik. Jadi kalau kita bicara ketika kita menggunakan energi, otot terjadi kontraksi, maka itu kita melakukan aktivitas fisik. Tapi kalau olahraga, aktivitas fisiknya itu teratur, terencana, terstruktur. Nah, itu perlu digarisbawahi. Jadi bisa nggak menyapu itu menjadi olahraga gitu ya? Bisa kalau nyapunya 30 detik nyapu, 30 detik istirahat, 30 detik nyapu, 30 detik istirahat. Jadi nggak nggak lucu gitu ya. Atau bisa nggak sih aktivitas fisik itu kalorinya lebih besar daripada olahraga atau olahraga yang lebih besar daripada aktivitas fisik? Bisa saja. Misalnya cuci mobil itu lebih besar kalori yang keluarnya itu dibandingkan 5K lari. Ya, maklum mobilnya ada 7 truk semua. Ya kan? Jadi pasti kalorinya itu setara dengan 21 kilo bahkan gitu. Nyuci mobil truk ya kebayang ya 7 gitu. Nah, ini gambaran sederhana bagaimana kita melihat di sini. Ketika ada yang pre-diabetes atau diabetes gitu, bagaimana kita men-treatnya aktivitas fisik yang sehari-hari dilakukan gitu ya. Kemudian spesifik olahraganya, spesifik exercise-nya untuk mengimprove, memperbaiki berkaitan dengan resisten insulinnya, berkaitan dengan di pankreasnya ya beta selnya gitu ya. Kemudian berkaitan dengan apa namanya inflamasinya. Nah, di sini kalau kita lihat ini adalah manfaat dari exercise. Kalau kita bicara bagaimana berkaitan dengan sistem di dalam tubuh kita, kerja mitokondria kita, kemudian fungsi dari sistem kardiovaskuler kita gitu ya, fungsi jantung, kemudian fungsi dari apa namanya jantung dan sebagainya gitu ya dari tubuh kita. Jadi tugas kita adalah kita doing exercise-nya gitu loh. Sisanya tuh tubuh punya perannya, punya fungsinya sendiri untuk mengoptimalkan kerja mereka gitu dengan kita berikan treatment dari olahraga. Dan kalau kita lihat di sini, ketika kita berolahraga, tentunya karena tadi terstruktur, terukur, terencana, maka olahraganya itu perlu porsi yang tepat. Nah, apalagi pada atau kita berikan terapi ini untuk orang yang DM gitu ya. Harus terukur, terstruktur, terencana gitu ya dan sistematik gitu. Nah, ini yang coba saya sampaikan di sini karena kalau kita hanya memberikan sifatnya yang happy-happy, aktivitas fisik, bahagia gitu ya. Iya benar, dengan endorfin, epinefrin mereka meningkat, hormon bahagia mereka meningkat gitu ya, olahraga bersama, tepuk-tepuk tangan gitu ya, maka akan memperbaiki, membuat imunitas mereka semakin baik gitu ya. Tapi kan kita perlu improve, kita perlu booster lebih cepat gitu ya. Nah, dengan terapi exercise lah ini dapat membantu. Bagaimana terapi exercise-nya? Nah, kita pelajari di sini. Ini gambaran ya, bagaimana pentingnya, jadi penelitian yang menarik menurut saya tahun 2023. Ini systematic review bagaimana pentingnya gitu ya kalau kita bicara physical activity untuk diabetes tipe 2. Kalau kita lihat gambaran di sini, kita lakukan exercise deh, mulai gerak. Nah, pertanyaan saya nih,
Mau geraknya apa? Kalau saya tanya Mbak Yuni, senangnya jalan, lari, sepeda, zumba, muay thai, combat, atau apa nih? Atau yoga, pilates? Lari kecil. Ah, lari-lari kecil. Ya, lari-lari kecil lah yang digunakan sebagai treatmentnya gitu. Jadi memang personalize gitu. Jadi kalau kemudian kita bilang semuanya harus melakukan pilates, nggak semuanya bisa pilates gitu. Tapi yang perlu kita pahami adalah bagaimana porsinya, bagaimana kita memilihnya. Kadang-kadang kita bicara olahraga, emang perlu ya olahraga ya. Ini gambarannya. Ketika kita mulai olahraga, jadi kalau zaman dulu kita bicara exercise gitu ya, selama tahun 2003 ke sini, 2023 ke sini, banyak orang bilang exercise gitu ya. Jadi selama kita berolahraga, banyak hormonal gen terekspresi di dalam tubuh kita. Nah ini impact-nya nih berkaitan dengan apa namanya genetik kita, berkaitan dengan ekspresi gen ya maksud saya. Kemudian hormonal kita, kemudian organ-organ di dalam tubuh kita itu bekerja menjadi lebih optimal. Dan hubungannya itu memang apa namanya efek berkaitan dengan metabolik dan berdampak pada diabetes itu sangat besar. Tapi, nah di sini jelas loh di meta analisisnya ya dari apa namanya dari 19.000 atau 17.000 nanti saya konfirmasi ya. Jadi dari 19.000 responden yang diabetes ternyata kesepakatan yang diambil dari meta analisis ini adalah bahwa optimal dosisnya perlu diperhatikan gitu. Jadi bisa yang moderate, bisa yang sifatnya intensitasnya tinggi gitu ya. Tapi nggak bisa kemudian kalau kita bicaranya adalah olahraga mau-mau kita gitu. Kadang-kadang kalau tanya ke klien atau ke pasien gitu ya, di rumah ada dumbbell berapa kilo? 2 kilo. Dari kapan itu? Dari muda. Kebayang nggak sih? Dumbbellnya dari muda 2 kilo. Sampai sekarang 2 kilo. Terus itu kan kayak anak SM. Kita kuliah, maaf. Umur bertambah SD. Terus nggak ngurangin ilmu kita sih. Tapi nggak improve gitu loh. Jadi perlu kita improve. Nah, di sini tergambar bagaimana kalau kita bicara di sini nggak bisa yang hanya modal oke deh saya bikin program 2 minggu pokoknya 2 minggu turun berat badan 2 minggu insulin saya semakin baik gitu semakin sensitif gitu nggak bisa ternyata dari meta analisis minimal tuh 24 minggu treatmentnya yang bisa digunakan dan itu bikin happy ini atau olahraga epinefrin endorfin meningkat olahraga tuh bikin happy gitu minimal 3 kali per minggu jadi nggak bisa dirapel daripada seminggu 3 kali sejam gitu ya ya udah deh di hari Sabtu 1,5 jam di hari Minggu 2 jam gitu ya di olahraga tuh ada sistem namanya reversibility jadi kalau kita olahraga Mbak Ibu Bapak Ibu semua gitu ya kita olahraga kemudian setelah 48 jam sampai 72 jam kita nggak olahraga efek positif dari olahraga kembali ke titik nol kayak Pertamina kembali ke titik nol gitu. Jadi naik improve setelah 48 jam sampai 72 jam nggak olahraga, balik lagi. Naik, balik lagi, naik, balik lagi. Nah inilah gambaran. Saya suka olahraga kok Mas Muri, tapi kok nggak improve-improve ya? Kalau flu berbulan-bulan gitu loh. Kenapa sih kok gampang banget flu, gampang banget batuk, gampang banget pilek gitu ya? Kenapa? Karena imunitas kita nggak baik. Padahal saya olahraga loh. Padahal olahraganya 7 jam loh saya tiap hari Minggu nggak bisa dirapel ya kalau berolahraga begitu. Jadi ini jelas bahwa untuk mengimprove nih hormonal, apelin, interleukin ya kalau kita bicara sistem inflamasi di sini, adiponektin berkaitan dengan obesitas gitu ya, interleukin 10, leptin, grelin, nafsu makan gitu ya, hormonal bikin rasa kenyang gitu kan. Ini semua bisa terekspresi gitu, bisa berdampak gitu ya kalau kita mulai melakukan olahraga dengan gambaran di atas, panduan di atas. Jadi nggak bisa mau kita olahraga ya. Mas Muri, tapi saya olahraga nggak mungkin bisa 1 jam. Baru olahraga 10 menit aja udah capek. Slow aja kali. Start slow, go slow. Santai aja. Baru bisa 10 menit ya 10 menit aja. Nggak harus 60 menit.
tapi tahu target saya 60 menit gitu loh. 10 menit di pagi, siang 10 menit deh, malam sore 10 menit, malam 10 menit, udah 40 menit. Jadi nggak harus sekali duduk 60 menit begitu. Nah, ini gambaran kalau kita bicara lebih jauh ya bagaimana dengan berolahraga itu sebagai kontrol glikemik ya berkaitan dengan tipe diabetes. Jadi mau kita pilih olahraganya kalau kita lihat ya olahraga yang diabetes itu yang slow-slow aja jalan dan sebagainya. Ternyata hasil penelitian menunjukkan high intensity interval training. Tapi jangan dipikir kayak orang normal ya. Kayak Mbak Yuni langsung intensitas kayak skipping begitu, nggak begitu. Ya, jadi punya ukurannya masing-masing. Nah, ini yang perlu menjadi concern, perlu menjadi perhatian. Jadi latihan intensitasnya tinggi. Kalau intensitasnya tinggi, pasti durasinya pendek. Nah, ini kan cocok ya buat berolahraga durasinya pendek, intensitasnya tinggi, tapi impactful gitu ya. Buat apa namanya sebagai glycemic control. Nah, dengan kita latihan, kalau kita lihat di sini, otot kita terjadi tension gitu ya. Kita buat otot kita berkontraksi gitu ya, stres kita menurun, anxiety kita menurun, memori kita meningkat gitu ya, daya ingat kita, kemudian apa namanya produksi intake, uptake dari glukosa yang ada di tubuh kita juga meningkat. Kemudian kita high intensity, kita tingkatkan otot kita, maka otot kita yang semakin meningkat itu artinya uptake dari glukosa kita juga semakin meningkat gitu loh. Sehingga gula darah kita yang tadinya tinggi bisa kita kontrol gitu loh. Nah, ini kan gambaran ya. Nggak kebayang ya ketika orang yang diabetes kemudian malah stop olahraga gitu ya. Bahkan anti meningkatkan massa otot, anti meningkatkan ototnya gitu ya. Ya kemudian massa ototnya semakin kecil, massa otot semakin kecil, imunitasnya semakin jelek, inflamasinya semakin tinggi. Nah, artinya kan memperparah nih. Inflamasi kita udah berantakan ketika kita diabetes, kemudian diperparah lagi dengan massa otot kita kecil. Kemudian hormonal yang bekerja untuk menurunkan sebagai oksidatif menurunkan oksidatif stres kita juga nggak bekerja dengan baik, yang akhirnya berdampak pada eh, kondisi kesehatan kita. Jadi perlu latihan intensitas tinggi untuk meningkatkan massa otot kita, ya. Glukosa uptake kita, hipertrofi, strength kita semakin baik, flexibility semakin baik. Nanti jalan kita juga semakin baik itu, resiko jatuh, resiko kaki terkilir, resiko untuk terjadinya cedera juga semakin menurun gitu ya. Oksidasi lemak semakin tinggi, maka metabolisme kita semakin baik. Wah, mantap banget lah ya, berkaitan dengan VO2 max meningkat, fungsi jantung meningkat, banyak sekali manfaat ketika kita melakukan olahraga dengan tepat porsinya. Nah, ini ketika kita berolahraga, ketika orang yang obesitas ya, kemudian dia memiliki diabetes tipe 2 gitu ya, maka peningkatan insulin resistannya terjadi peningkatan, kemudian free fatty acid-nya terjadi peningkatan, pro-inflamatory, jadi pro-inflamasi meningkat gitu ya, inflamasi juga semakin tinggi, mitokondria yang rusak semakin tinggi, jadi energinya semakin habis gitu. Mitokondria yang menciptakan energinya nggak bekerja dengan baik, dysfunction gitu loh. Jadi kayak kelelahan, lemes, capek, nggak memiliki energi gitu ya. Karena fungsi mitokondrianya nggak bekerja dengan baik. Nah, inilah yang kemudian kok jadi susah turun berat badannya. Mungkin orang-orang yang mau nggak diabetes saja ya, maksudnya orang yang mau turun berat badan susah gitu ya. Bisa jadi mitokondria dysfunction gitu ya. Ketika mulai olahraga gitu ya, maka terjadi peningkatan apa namanya brown fat cell kita ya, lemak yang coklat kita meningkat gitu ya di dalam tubuh kita, maka sensitivitas insulin kita meningkat gitu ya. Artinya apa? Apa namanya? Glukosa darah kita bisa kita gunakan sebagai sumber energi, kemudian terjadi lipolisis, penurunan berat badan, mitokondria kita bekerja semakin baik ya. GLUT4 ini kan berkaitan dengan penarikan glukosa ya di dalam tubuh kita, itu juga ekspresinya meningkat gitu ya. Glukosa uptake kita dengan meningkatnya massa otot juga meningkat. Nah, inilah berdampak pada eh, apa namanya resiko berbagai macam penyakit itu menurun gitu. Kemudian massa otot kita meningkat ya. Kemudian fungsi-fungsi dari apa namanya hormonal kita bekerja dengan baik, maka sistem inflamasi kita juga menurun, antiinflamasi kita meningkat. Nah, ini
di banyak negara sebagai treatment untuk pasien yang diabetes. Bahkan kalau tahun 2017 ketika saya bikin proposal tentang diabetes ya, 2018, itu tuh tergambar bagaimana di negara-negara lain mereka olahraganya mungkin happy-happy sederhana gitu ya. Tapi mereka menggunakan vest rompi yang diisi pasir supaya apa? Ada beban. Ototnya terjadi peningkatan. Mungkin olahraganya santai, geraknya sederhana gitu ya. Tapi ada tension di ototnya karena ada beban gitu. Kalau riset-riset yang di negara-negara lain tuh ternyata seperti itu bisa digunakan. Tapi kesini-sininya kalau saya baca riset yang terbaru, ternyata nggak harus seperti itu. Tapi spesifik jenis latihannya yang dipertajam gitu ya. Fungsi liver kita bekerja dengan baik, udah hubungannya ke sensitivitas insulin kita semakin baik, mitokondria fungsi kita semakin baik, dan berdampak pada kontrol ya, ke improve homeostatis dari glikemik kita. Kalau kita bicara lebih jauh ya, bagaimana ketika kita berolahraga, maka hormonal di tubuh kita bekerja dengan baik. Ceng, gitu ya, langsung mau olahraga yang sifatnya kronis, sekali olahraga langsung berat, ataupun yang akut sekali olahraga ataupun yang kronis terus menerus gitu ya. Olahraga awal-awal tuh kan capek ya, kayak lelah gitu ya, kayak duh capek banget sih gitu ya, tapi itu aja udah improve gitu loh. Apalagi kemudian kita terus rutin kita tingkatkan, maka improve-nya akan semakin besar dan semakin berdampak. Jadi ketika kita berolahraga mau sifatnya akut maupun kronis, itu punya peran yang penting berkaitan dengan kardiometabolik, manfaat dari kardiometabolik. Nah, ini gambaran bagaimana ketika kita melakukan olahraga gitu ya. Maka ketika kita mulai mulai olahraga, kalau kita lihat di sini massa otot kita bekerja, massa otot kita meningkat, maka penggunaan glukosa dalam tubuh kita juga meningkat. Kemudian dari kita berolahraga tadi high intensity ya, ada asam laktat terjadi di sana. Kalau dulu kita pikir asam laktat bikin pegel-pegel dan sebagainya. Tapi dengan adanya asam laktat, itu menunjukkan bahwa latihan intensitas tinggi kita tuh sukses gitu. Kalau latihan intensitas tinggi kita nggak menghasilkan asam laktat, maka latihan kita ini nggak jelas nih. Intensitasnya tinggi apa rendah nih. Kadang-kadang makanya itu dia, kadang-kadang kita ngerasa, misalnya push up aja ya, contoh sederhana push up. Ketika melakukan push up, atau ngangkat beban deh, begini ya. Nah, ketika ngangkat beban di depan nih, kadang-kadang kita ngerasa, oh udah 10 kali, berhenti deh. Itu tuh salah, teman-teman. Jadi ketika diangkat 10 kali, nggak kuat lagi, nah itu tepat. Jadi beban tuh menjadi sangat penting. Jadi bukan mau-mau saya, kan udah 10 kali, walaupun belum capek, saya berhenti deh. Itu salah, teman-teman. Bukan begitu latihannya. Jadi yang dimaksud dengan latihan supaya bisa mengimprove adalah porsinya harus tepat. Bagaimana kita mengetahui porsinya tepat tadi? Ketika kita mampu angkat 10 sampai 15 kali. Sampai 15 kali itu artinya bukan 15 kali udah deh, udah 15 kali walaupun saya belum capek, bukan. Tapi di 15 kali maksimal kita tuh merasa capek, nggak kuat lagi ngangkat. Nah, itu beban yang tepat. Ya, teman-teman. Supaya apa nih? Kalau kita lihat di sini dampaknya, kerja liver kita semakin baik, penyerapan oksigen kita semakin baik, ya bekerja sistem aerobik kita bekerja semakin baik, muscle kita bekerja dengan baik, maka insulin sensitivitas kita juga meningkat. Dan kemudian lebih jauh berkaitan dengan kerja mitokondria, penyerapan dari glukosa darah kita semakin baik, massa otot kita semakin baik, maka manfaat dari kita berolahraga itu akan semakin baik. Kalau kita berolahraga gitu ya, kemudian kita nggak improve otot kita gitu ya, asal gerak aja gitu kan, improve ototnya nggak berfungsi dengan baik, maka olahraganya gitu-gitu aja tuh, nggak improve gitu loh teman-teman, karena dia nggak meningkatkan otot kita. Kita nggak meningkatkan kardiometabolik kita. Hanya olahraga, sekedar olahraga. Tanpa tahu tujuannya, ini mau turun berat badan, mau improve fitness kita, atau pengen apa nih gitu. Kalau kita improve fitness kita, maka olahraga kita berikutnya kan akan semakin naik levelnya. Maka manfaat kerja dari organ tubuh kita juga akan semakin optimal. Dan dengan optimalnya, maka resiko berbagai macam penyakit itu juga semakin tinggi gitu. Jadi,
Kalau kita bicara olahraga nggak bisa jangka pendek. Mau olahraga deh sore ini, besok ada nggak ya manfaatnya ya? Ya mimpi keles gitu ya. Hanya besok. Jadi moderate. Tadi kalau kita lihat tadi, kita yang diabetes treatmentnya tuh 24 minggu. Jadi nggak ada yang treatmentnya sebentar gitu ya. Ini kan bagus ya buat orang gizi. Jadi kalau gini jelas gitu loh. Paketnya 24 minggu gitu loh. Jangan paketnya seminggu sekali ketemu. Nggak jelas nih ke depannya mau konsultasi langsung 24 sesi. Nah begitu loh. Treatment latihannya jelas, improve-nya jelas. Kita bikin program juga enak gitu. Mohon izin mengingatkan untuk waktu tinggal 10 menit lagi, Dok. Oh, oke. Baik, saya percepat. Nah, ini gambaran. Ini latihan resisten dan aerobic training improve resisten insulin resisten. Kalau kita lihat di sini, ketika kita latihan beban, maka otot kita akan semakin besar. Maka fungsi mitokondria kita, penyerapan uptake dari glukosa kita juga semakin tinggi. Jadi orang yang ototnya dia bikin semakin besar, ketika dia pakai olahraga kardio, maka semakin besar pula energi yang keluar. Nah gitu loh. Jadi orang yang ototnya kecil, kemudian latihannya hanya kardio aja pengen kurus gitu loh ya. Iya sabar lah ya kalau nggak berhasil gitu loh. Lama, kenapa? Karena ototnya kecil. Mitokondrianya bekerja juga kecil. Energi yang keluar juga kecil. Dan baru sebentar olahraganya udah merasa capek. Nah ini dia. Jadi kombinasi antara resisten dan aerobic training itu menjadi penting. Oke, ini gambaran bagaimana mekanisme ketika kita berolahraga. Fungsi dari kalau kita lihat di sini ya, AMPK di sini berkaitan dengan apa namanya ekspresi gen untuk menghasilkan bekerja dari apa namanya kerja sistem inflamasi kita, sistem imunitas kita itu semakin baik untuk berdampak pada insulin resisten kita. Ini gambaran, kalau kita lihat di sini, ini gambaran ya, fungsi dari berolahraga. Kalau kita lihat lebih dalam, ketika terjadi tension di otot kita, maka ini yang terjadi nih. Jadi gambarannya penyerapan, ya tadi ya, GLUT4, penyerapan glukosa kita itu, uptake glukosa kita itu semakin besar. Jadi resiko, jadi kontrol glukosa kita juga menjadi semakin baik. Dan ketika ini terus dilakukan, jadi nggak gampang lelah, nggak gampang capek, nggak gampang drop gitu ya. Dan imunitas kita semakin baik. Kayaknya udah banyak ya dipublish juga ya terkait dengan berkaitan dengan yang gangren juga terjadi dengan antiinflamasi yang tinggi, maka terjadi keringnya gangren itu dengan latihan strength gitu. Nah ini gambaran kalau kita bicara berkaitan dengan penyakit tipe 2 ya, diabetes tipe 2, olahraga aerobik bisa dilakukan, bisa mau jalan, mau lari-lari kecil, bersepeda gitu ya. Itu bisa dilakukan. Intensitasnya moderate aja. Umur saya sama umur Mbak Yuni nih sama nih kayaknya nih. Kita 20 tahun kan. Jadi 220 kurang 20 tahun Iya, 20 tahun, Dok. sama ya kita ya. Jadi 220 kurang 20 tahun itu artinya kan 200 kali per menit. Itu denyut nadi maksimal saya berolahraga. Nah, kalau di sini kita lihat, kalau kita mau latihan aerobik, 55% sampai 74%. 55%, 55 per 100 dikali 200 tadi ya, 220 kurang umur 20 tahun artinya 200. Artinya ketika berolahraga, Mbak Yuni, ketika jalan pakai smartwatch-nya, lihat 110 denyut tadinya nih, beat per menit kan, 110 kali per menit. Itu artinya masuk di zona latihan. Jadi kalau di bawah 110 denyut nadinya, itu artinya terlalu ringan. Perlu diimprove. Nah ini kadang-kadang yang kita nggak tahu, ya asal gerak aja Mas Muri, pokoknya Mas saya gerak-gerak aja gitu. Ya sama aja. Dari Bandung mau ke Depok ya, rumah saya di Depok ya. Ya saya mah jalan-jalan aja bisa sih. Lewat Ciamis gitu ya. Lewat Ciamis, nembus ke Sukabumi, baru nyampe ke Depok gitu ya, dari Bandung. Bisa, tapi kan jauh ya Bapak Ibu. Jadi nggak lucu ya Bapak Ibu ya dari Gedung Sate mau ke UPI Ledeng gitu ya. Tapi lewat Cicahem dulu gitu ya. Karena apa? Ya saya masal gerak-gerak aja, saya masal jalan aja. Nah inilah yang disebut dengan olahraga nggak presisi, nggak terstruktur itu. Kemudian latihan beban ya, 2 sampai 3 kali per hari dalam seminggu gitu ya, 2 sampai 3 kali
per minggu. Jadi nggak sekali, Bapak Ibu, kalau olahraga strength itu 2 sampai 3 kali seminggu. Oke, kemudian high intensity interval training bisa dilakukan, ya. Kemudian dikit lagi izin, ini systematic review dari nggak hanya yang diabetes, yang pre-diabetes bagaimana? Moderate intensity aerobik. Jadi aerobiknya tuh nggak hanya ada jalan pendek. Ini kan yang pre-diabetes ya, gula darah udah mulai tinggi gitu ya. Jadi nggak hanya jalan santai, tapi agak cepet dikit gitu loh. Agak buru-buru dikit walaupun nggak keringetan gitu ya. Kemudian low to moderate resistance training, nggak perlu ngangkat yang bebannya berat-berat ya, beban hidup juga udah berat kan. Jadi sedang-sedang lah yang bisa diangkat 10 sampai 15 kali. Kalau lebih dari 15 kali, itu artinya bebannya terlalu ringan. Misalnya push up nih, Mbak Yuni push up nih, lebih dari 15 kali bisa kode nih, pasangannya suruh duduk di punggungnya gitu loh. Waduh, Nah, kalau luar masih biasa. lebih dari 15 kali, masih lebih nih dari 15 kali, kode nih. Harus nambah, artinya anak ditambah gitu ya. Begitu. Jadi itu contoh, jadi kita mainkan bebannya itu harus tepat, 10 sampai 15 kali. Jadi bukan mau-mau saya, 11 kali berhenti deh. Itu yang nggak tepat gitu. Dan kombinasi latihan kardio dan aerobik. Kalau kita lihat di sini, kombinasi moderate aerobic exercise ditambah dengan resistant exercise itu berdampak pada HB ya, HbA1c gitu ya. Kemudian BMI, berat badan, total kolesterol, LDL kita gitu ya. Kemudian ini berkaitan dengan mau anak-anak, remaja yang kemarin sempat rame gitu ya. Bagaimana olahraganya? Jadi mulailah dengan latihan beban, mau aerobik, mau kombinasinya, ke nggak masalah. Yang perlu menjadi concern adalah massa otot. Ya, bahasanya tuh massa ototnya tuh perlu ditingkatkan. Jadi anak-anak zaman sekarang kalau riset kami itu di remaja di DKI 2.500 remaja di DKI, tampilannya ideal, tapi ototnya kecil-kecil. Jadi ujung-ujungnya lemah, capek, gampang capek, energinya kurang, jadi mental health. Mental. Ya ini gambaran ketika massa otot kita meningkat, kemudian berkaitan dengan interleukin kita, mionektin, myostatin, irisin, gitu ya. Ini apa namanya gen-gen berkaitan dengan fungsi dari gula darah kita itu bekerja akan semakin optimal. Kemudian kalau kita lihat di sini rekomendasi dari ada ya American Diabetes Association untuk olahraga diabetes gitu ya. Seminggu 150 menit, kemudian moderate to vigorous. Jadi nggak yang low gitu ya. Jadi ada kemudian kita bicara jadi jangan lebih dari 48 jam ya kalau kita lihat di sini ya. Jangan lebih dari 48 jam kita nggak olahraga. Boleh daily exercise tiap hari boleh, jalan, olahraganya boleh. Mau yang durasinya kita panjangin 75 menit, 60 menit, 40 menit, kita mainkan aja denyut tadinya di zona latihan. Latihan resistennya gimana? 2 sampai 3 kali seminggu ya, bukan sekali, apalagi nol. Latihan bebannya orang yang diabetes perlu latihan beban 2 sampai 3 kali ya. At least 8 sampai 10 olahraga di mana masing-masing 1 sampai 3 set. Di mana satu setnya itu 10 sampai 15 kali. Tadi ya, 10 sampai 15 kali ya ngangkatnya, mau push up, mau ngangkat beban, bebannya tuh nggak usah ke gym lah. Di rumah ada tabung gas gitu ya, galon gitu yang dipakai gitu loh. Yang penting ketika diangkat udah 15 kali nggak mampu lagi diangkat, bukan masih mampu nih 16, 17, itu artinya bebannya terlalu ringan. Nggak mengimprove ya. Kemudian kalau kita lihat latihan balance, latihan flexibility, latihan kelenturan ya, cium lutut gitu loh. Variasi gerakan-gerakan apa muter badan dan sebagainya supaya tetap lentur gitu ya. Kemudian latihan beban tadi ya kita lihat ya, ketika massa ototnya meningkat, maka penyerapan glukosa darah kita dipakai menjadi sumber energi juga meningkat dan fungsi insulin kita juga bekerja akan lebih baik dengan terjadinya hipertrofi, peningkatan massa otot. Nah, udah dibilang tadi ya 2 sampai 3 kali. Kenapa sih 2 sampai 3 kali latihan beban? Jadi sekali lagi ya, mungkin di image kita selama ini nggak ngapain latihan beban yang diabetes, justru latihan beban ya yang perlu menjadi concern.
Oke, ini dikit lagi, dua lagi resistant training, improve tipe 2 diabetes ya. Kalau kita lihat di sini bagaimana mitokondria kita bekerja dengan baik, sistem oksidatif kita bekerja dengan baik, maka terjadi uptake glukosa kita itu semakin baik. Tadi massa otot meningkat, fungsi dari mitokondria kita juga meningkat. Bagaimana mekanismenya kalau kita lihat di sini jenis olahraganya mau resisten, mau aerobik, mau kombinasi, mau hanya gerakan yang slow, yoga, tai chi gitu ya. Atau latihan-latihan yang hit, gerak-gerakan cepat, semua berdampak kok. Nggak hanya berkaitan dengan insulin, kardiovaskuler, tapi berkaitan dengan obesity, berkaitan dengan kebugaran juga meningkat. Oh, kita lihat di sini fungsi insulin, glukosa, apa namanya dari mikrobiota kita ya itu juga bekerja dengan baik. Dan kalau kita lihat di sini fungsi di tubuh kita ketika kita berolahraga dengan terjadi, kenapa sih gambarnya dari tadi otot butuh tension otot, bukan olahraga mau kita, perlu ada tension di otot kita, ada tegangan di otot kita. Begitu Pak Yuni, mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.